Kita udah sampai ya di Bandara Soekarno-Hatta dengan segala macam drama yang terjadi di perjalanan. Ada macet lah, over baggage lah. Sekarang kebanyakan foto produk ini, jadi yang apa tuh? Yang mobil barangnya masih belum sampai, jadi kita deg-degan nih nungguin barangnya. Mohon doa ya dan cepat sampainya. Ada sedikit drama kenapa? Karena jadi barangnya itu, barang-barang kita itu beda mobil sama penumpang seperti itu. Nah, jadi yang barang itu belum datang dan ini deg-degan karena kan itu penting banget ya kalau misalnya nggak sampai on time, di mana dong? Dan kalau pesawat kan nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa di lobi-lobi, dia pasti on time jam 9 berangkat, pasti jam 9. Dan ini kondisi bandara sekarang tuh rame, ngantri panjang. Ini udah nggak tahu, kayaknya mungkin ya karena udah kembali ini lagi, mungkin ini ya udah rame lagi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, sehingga ini kita ngantri juga. Jadi kita setiap keluar negeri itu banyak banget bawa kopernya, sebagaimana yang bisa kawan-kawan lihat di belakang ini. Jadi ada foto produk di dalamnya, kemudian ada makanan juga. Karena kan makanan luar negeri agak berbeda ya rasanya dengan makanan Indonesia. Jadi kita juga bawa rice cooker, kemudian bawa lauk dari kampung gitu ya. Mie instan juga. Jadi kalau dari 20 yang berangkat, sekarang kita punya 45 koper semuanya. Masya Allah, tabarakallah, bukan? Dan itu kita angkutin semuanya. Ayo kita telat. Tuh, lari-lari kan? Ayo. Ini tuh benar-benar menguras tenaga. Banyak banget barangnya soalnya. Aduh, ini udah cakadut. Kita cepet-cepetan, seriusan. Hai. Finally kita nggak telat, alhamdulillah. Dan ini kita udah mau masuk ke pesawatnya dan tuh rame. Coba lihat di belakang, Yuk kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum, selamat pagi tim Kicix. Selamat datang di Istanbul, Turki. Sudah semuanya ya? 20 orang. 1, yang belakang, 3, 4. Kita udah sampai alhamdulillah. Lagi nunggu nih. Alhamdulillah udah sampai ya, 12,5 jam perjalanan di atas pesawat. Adik saya tadi ketakutan. Mana ya? Ah, ini dia. Gak bisa tidur. Tangan saya diremas-remas terus kan, saya juga kaget. Kayak berdoa-doa aja terus.
apalagi saya ini pakai baju. Jangan menantang. Iya. Kan jaketnya di sana. Kira tas ilmu. Aku heran ini tuh gimana cara makan telur sama keju sama selai strawberry terus pakai nasi. Selamat menikmati. Keju apa aja sih? Saya cinta Turki. Makanan Turki adalah makananku. Sarapannya kayak gini kawan-kawan. Ada telur, kemudian nasi, kemudian ada mentega. Menteganya rada asin rasanya ya. Keju itu Pokoknya Keju juga. oh keju, sorry. Kejunya berbeda dengan keju yang kebanyakan. Rasanya lebih asin seperti itu. Kemudian ada buah zaitun juga, ada tomat juga. Jadi, ini dia. Ini yang masih fullnya. Jadi orang Turki itu memang suka dengan makanan-makanan yang sifatnya sehat ya. Dan biasanya disediakan dengan minyak zaitun juga. Kalau sudah ada buah zaitun, kita nggak nyediain minyak zaitunnya kayak gitu kawan. Ayo, selamat tinggal. Sampai jumpa. Kita akan menuju ke bursa. Buka. Istanbul ini dingin banget kawan-kawan. Sekarang 11 derajat Celcius, tapi 3 hari 4 hari ke depan akan lebih dingin lagi. Musim dingin di Istanbul itu awal Desember ya mulainya, sampai nanti di bulan Februari, dan ekstrim banget dinginnya. Kawan-kawan yang mau kesini di bulan-bulan November akhir atau awal Desember wajib banget bawa jaket yang tebal, penutup telinga, sarung tangan. Intinya harus persiapan untuk menghadapi musim dinginnya. Ini busnya, isinya tim gitik semuanya. Ada mas sopirnya, Mas Mitim Abi, yang suka senyum ya, tapi nggak ngerti bahasa Inggris. Do you know speak English? Sir? No English. No English. Only Turkey. Okay. What's your favorite football? Galatasaray or Besiktas? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Oke. Ozil. Mesut Ozil ya. Siap. Umumnya terowongan bursa. Iya, terowongan bursa. Dari Turki gampang banget. nanti setelah kita balik ke Istanbul, ada kota tua, Masjid Biru, Hagia Sophia, semuanya satu kompleks bersebelahan. Alhamdulillah kita udah sampai di bursa ya, dan kita singgah dulu di Munira, salah satu toko Turki Standard ya. Dimana di sini dijual berbagai macam makanan-makanan khas Turki, mulai dari minyak zaitun, kemudian lokum. Lokum itu semacam dodolnya Turki, namun ada yang terbuat dari gula dan juga dari madu, dan rasanya khas banget. Ayo teman-teman, di sini juga dijual saffron ya. Jadi negara penghasil saffron yang terkenal di dunia itu ada 3. Yang pertama Iran, Iranian saffron. Yang kedua ada Kashmir ya, Kashmir saffron. Dan yang terakhir ada Turki, Turki saffron. Yang rasanya berbeda-beda masing-masing, tapi khasiatnya sama ya. Ada banyak banget khasiat. Ini ada banyak di sini ya guys. It's amazing also for stomach, okay? Now we have special packaging. Don't worry about packaging. We have very good packaging, okay? It will be aman, bubble wrap dan karton. Ini kita lagi di depan lokum ya. Lokum itu salah satu makanan khas Turki yang bahan-bahannya campuran dari madu, kemudian ada campuran madu, apa namanya ini tadi? Kecap. Kecap. Buah-buah gitu ya yang dikeringkan kemudian diolah menjadi sebuah semacam dodol. Tapi kalau yang best seller di sini memang yang terbuat dari madu kawan-kawan, yang campuran manisannya madu. Sekilonya 150 lira ya. Kalau dirupiahkan setara dengan 250.000 sampai 300.000-an. Oke, Ines silakan beli. Kita udah sampai di bursa dan
tepatnya di belakang ini ada Masjid Grand Mosque. Jadi ini tuh salah satu masjid yang terkenal di Bursa. Jadi seperti masjid agungnya gitu. Kalau di Indonesia kan kita bilangnya kayak masjid agung gitu kan. Nah sekarang ini minta izin ya buka masker karena kita traveling sambil pandemi, jadi memang harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah sekarang ini mau panggil Uda dulu. Ini bintang tamu kita, nggak bercanda-bercanda. Nah jadi kita mau sholat di sini ya? Ya, sholat di sini. Jadi ini salah satu masjid yang sangat bersejarah ya di Turki. Namanya Masjid Grand Mosque. Ini saya izin buka dulu ya. Atau kalau di Turki terkenalnya dengan sebutan Masjid Ulu Cami. Katanya spellingnya C, kan dia Cami, tulisannya Cami, terus tapi spellingnya jadi bacanya Jami gitu ya udah ya. Dan ini Grand Mosque ini terkenal dengan masjid 20 kubah. Ya, 20 kubah. Nah sejarahnya juga lengkap, nanti kita akan ceritain dan kita akan masuk ke dalam dan sholat di dalam. Stay tune. Alhamdulillah kita udah sampai di depan pintu masuk dari Masjid Grand Mosque ya, atau disebutnya Ulu Cami. Sebagaimana yang saya bilang tadi, bahwasanya pronunciation C di sini menjadi J, Ulu Cami menjadi Ulu Jami. Nah, masjid ini didirikan oleh seorang raja bernama Yildirim Bayezid, yaitu seorang raja yang waktu itu menangkan Battle of Nicopolis dan dia berjanji untuk membangun sebuah masjid. Maka hadirlah Masjid Grand Mosque ini yang didirikan pada tahun 1396 sampai 1399 yang diarsiteki oleh Ali Neckar. Alhamdulillah kita udah masuk dalam Masjid Ulu Jami ini ya. Ini masjidnya arsitekturnya bergaya Seljuk, Utsmani, dan di dalamnya sangat indah banget. Ini bisa dilihat ya, ala-ala kerajaan Utsmani gitu. Jadi nama arsitekturnya adalah Seljuk, kawan-kawan. Di dalam masjid ini juga terdapat area wudhu ya untuk pria, yang konsepnya yaitu kolam. Ini sangat indah banget kawan-kawan. Dan kubahnya juga bisa dilihat ya, ada 20 kubah total semuanya. Kalau kawan-kawan main ke kota Bursa, Turki, kawan-kawan harus hadir ke masjid ini. Masjid ini terletak tepat di kota Bursa, di tengah kota Bursa di Turki, kawan-kawan. Masjid ini sangat indah ya kawan-kawan semua, dan merupakan salah satu masjid peninggalan budaya ya yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2014. Masih banyak masjid lain yang akan kita kunjungi ya besok-besoknya, dan check it out with Uda Uni Traveler. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya Masjid Ulu Jami ini menjadi salah satu situs budaya yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2014. Jadi kawan-kawan yang main ke Bursa, main ke Turki, wajib banget rasanya untuk hadir ke masjid ini. Karena di samping bentuknya yang unik juga memiliki nilai budaya yang sangat banyak ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Green Mosque atau Masjid Hijau yang kira-kira kalau dari sini jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau naik bus sekitar 2 atau 3 menitan. Ya, ini sudah model dia. Model Turki ya. Ini salah ambil. Jadi itu untuk modal Turki. Pakai ini aja lah, pakai peniti di belakangnya. Dipenitin aja coba. Salah model ternyata guys. Gini guys, kerempongan kita foto produk di Turki. Di luar negeri. Biasanya Uni cuma sama Uda berdua. Jadi kan kita nggak bisa ngevideoin ya. Kalau sekarang kan kita ramean, jadi ada yang ngevideoin. Jadi biar tahu suasana kerempongan kita dan juga Berapa banyak nih? banyak banget guys. Ini ada Ines, Ada pentol yang di luar kan? ada Ibu Ayu Hizaila, Kenapa kalian tidak bongkar? dan ada Elita. Kan dia nggak boleh. Es photoshoot. Gimana, dingin kak? Dingin banget guys. Masuk, menggigil. Ayo kita foto. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Green Mosque ya, atau Masjid Hijau. Ini adalah masjid peninggalan dari Sultan Çelebi Mehmet atau dikenal dengan Sultan Mehmet I, dan beliau dikuburkan di atas sana ya, atau disebut juga dengan makam hijau. Itu tempat pembaringan terakhir dari Sultan Çelebi Mehmet I, begitu kawan-kawan.
Nah, kenapa dinamakan sebagai masjid hijau? Karena memang di dalam masjid ini terbentuk dari tel marmer namanya. Di mana tel marmer itu berwarna hijau sehingga terkenal dengan sebutan masjid hijau. Kalau berjalan dari Grand Mosque itu sekitar 10 menit perjalanan atau kalau dengan bus 3 atau 4 menitan. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Jadi kalau dibandingkan dengan Grand Mosque tadi ya, Masjid Hijau ini lebih tenang ya suasananya karena memang tidak terlalu banyak pengunjung. Kemudian juga di sekitarnya banyak pohon-pohon rindang, taman. Intinya suasananya lebih sepi ya dibandingkan yang tadi. Bagaimana kalian lihat, ini terbuat dari tel marmer ya, warnanya hijau. Ini sudah mau masuk waktu asar nih, jadi ada yang ngaji syekhnya. Di dalamnya juga ada tempat duduk ya untuk yang berbentuk kolam seperti Grand Mosque tadi, tapi versi miniaturnya. Dan secara kubah juga nggak terlalu banyak ya, 2, 3, cuma ada 4 kubah di sini. Dia makam Sultan Mehmed I ya, dan di dalamnya ada semacam museum gitu untuk keluarga Sultan Mehmed I itu, atau biasa dikenal juga dengan makam hijau. Nah di sebelahnya ada Silk Bazaar, jadi semacam toko yang menjual pernak-pernik Turki kayak cenderamata Turki gitu ya, seperti gantungan kunci dan segala macam. Beef ya, nanti menu khasnya itu adalah meatball atau bakso. Tapi bakso Turki tentunya berbeda ya dengan bakso di Indonesia. Kawan-kawan bisa lihat sendiri nanti baksonya seperti apa. Udah telat guys, karena tadi kita sibuk foto-foto ya, produk. Jadi baru lunch di jam 4 sore. Nanti makan malamnya juga telat banget. Kita nungguin meatballnya ya. Kalau orang Turki ciri khasnya adalah dia selalu punya roti. Jadi Roti seperti ini. Makan apapun selalu ada rotinya. Kok ada ini? Buat topping ya. Kenapa? Itu apa Pak? Gak ada di Ya. Turki. Mungkin emang saya punya ras Turki, jadi saya makanan Turki itu masuk ke saya, Pak. Semuanya dari kemarin ya Pak ya?